Yahoo! Yang terhormat Ibu Dina Putri Junior Stuti MPD selaku tutor pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Setiara Panareva, saya dari program studi ilmu hukum UPBJJ Medan. Di sini saya akan memaparkan topik tentang virus COVID-19. Virus corona atau yang sering kita kenal yaitu COVID-19. Virus ini disebut COVID-19 karena muncul di tahun 2019 yang merupakan infeksi coronavirus yang menyebabkan penyakit berupa gangguan pernafasan. Dinamakan coronavirus karena permukaan berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan MERS dan SARS, terjadi pada beberapa tahun silam. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina sehingga kebagian besar negara di dunia yaitu Jepang, Thailand, Korea Selatan, hingga ke Amerika Serikat dan termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia termasuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti 2 orang warga Indonesia. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu NT 64 tahun dan putrinya MD 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Tepatnya di kota Depok, Jawa Barat, di sebuah pesta dansa Paloma dan Amigos. Pesta tersebut bukan hanya dihadiri warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Penyebab adanya coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Sebenarnya virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Penyebaran COVID-19 dapat menyebar dari mulut atau hidung. Orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan juga dapat tertular saat tidak sengaja menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat, menyerupai pneumonia. Gejala yang paling umum dialami orang-orang terjangkit virus COVID-19 ini biasanya mengalami gejala demam tinggi serta menggigil, batuk kering, pilek, hidung bercair dan bersin-bersin. Gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, mata merah atau iritasi, kelelahan dan kehilangan rasa atau penciuman bau. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai dari 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Serta karantina mandiri jika merasa terjangkit oleh virus COVID-19 dan senantiasa meningkatkan imunitas tubuh.
Juga menghindari perjalanan yang tidak perlu. Upaya yang dapat dilakukan juga dapat berupa menghindari kontak dengan hewan ternak secara langsung, menghindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna, menghindari menyentuh hidung, mulut, dan mata terutama bila tangan masih kotor, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Penerapan PSBB dan PPKM juga telah diupayakan pemerintah agar Indonesia dapat menjalani aktivitas yang normal kembali. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ini ikut menghambat kegiatan perekonomian dan dampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap resiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Tidak hanya berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada pendidikan, kehidupan sosial, serta kesehatan dan juga tenaga kerja para petugas medis. Setelah setahun lebih menjalani kehidupan di tengah pandemi seperti ini, masyarakat akhirnya dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga kegiatan pendidikan dan ekonomi dapat terbentuk melalui daring hingga vaksinasi dapat diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Bila ada kata dan pengucapan yang salah mohon dimaafkan. Dan ingat, tetaplah menerapkan 5M kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Ya Aho.